Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya masih tertarik untuk berbicara tentang sosok Jordi Amat dan Sandy Walsh yang kemarin dalam video saya sudah mengangkat isu mereka untuk dinaturalisasikan karena proses mereka kan masih berlanjut setelah diketok oleh DPR atau DPR RI. Komisi 3 dan juga disetujui oleh Komisi 10, sekarang tinggal Presiden menandatangani SK-nya turun, akan diambil sumpah. Nah, kalau Jordi dan Sandy ini memang sudah menjadi bagian dari tim nasional Indonesia dan akan tampil di Piala AFF pada bulan Desember 2022, pasca usai Piala Dunia di Qatar dan sampai akan berakhir pada 15 Januari 2023, semuanya memang di bawah Sintayong. Nah, bagaimana Sintayong untuk meramu starting 11 dia ya untuk bisa menampung begitu banyak pemain ya, dan pemain-pemain yang bagus-bagus kalau bicara di tim senior. Karena di Piala AFF ini kita ditargetkan untuk harus juara. Ya, tidak ada kata lain lagi. Tidak boleh cukup dengan runner up, tapi saatnya kita untuk berbicara, walaupun memang banyak yang mengatakan ini ada Thailand sebagai juara bertahan, ada Vietnam, tetapi saya masih berharap bahwa kita bisa menjadi juara. Nah, sekarang dengan pemain-pemain naturalisasi yang datang, katakan ada di sana sudah ada Jordi, ada Sandy Walsh. Karena kalau bicara dengan Sain Patinama ini kan prosesnya masih akan berlangsung mungkin sampai tahun depan lah, ya baru dia bisa mendapatkan WNI-nya. Karena kan Jordi dan Sandy yang lebih dulu suratnya diurus, baru menyusul Sain. Nah, terlepas dari itu, apakah juga STY akan memanggil misalnya pemain naturalisasi yang lain ya, seperti Stefano Lillipali, pemain dari Borneo. Nah, kalau ada Stefano masuk lagi untuk persiapan di AFF, berarti di sana kita punya pemain-pemain itu ada Mark Locke, ya, sudah ada Elkan Bagot, ada Jordi, ada Sandy Walsh, dan Stefano Lillipali. Ada 5 pemain naturalisasi. Nah, bagaimana STY untuk bisa memaksimalkan ini kekuatan? Karena pasti memang butuh pemikiran ya untuk mengutak-atik strategi permainan dari STY. Karena STY ini kadang-kadang kan sulit untuk kita prediksi siapa yang akan dia mainkan. Dan semua ini bagus. Seperti terakhir melawan Curaçao. Setelah menang 2-1 di Bandung, di Gelora Bandung Lautan Api. Ya, kemudian formasi berbeda ditampilkan di Pakansari dari tanggal 24 ke tanggal 27. Ya, Nadeo tidak dimainkan ketika itu. Syahrul Fadil pemain dari Persikabo yang untuk penjaga gawang ditampilkan. Mark Locke juga tidak ada karena pada saat akhir bermasalah, mungkin ada pemanasan agak cedera sehingga dia tidak dimainkan. Fakhrudin kapten ke-11 juga tidak ada. Jadi perubahan-perubahan ini yang dilakukan oleh STY, dan hasilnya kita menang 3-2 di Pakansari dengan tetap Dimas Derajat, pemain dari Persikabo ini terus mencetak gol dalam back to back dalam 2 pertandingan persahabatan melawan Curaçao. Nah, kalau di pertandingan kedua itu kita lihat memang masih ada Egy, masih ada Witan di belakang Dimas ya, ada Sadil, kemudian double pivotnya dimainkan oleh Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Tapi yang menarik bahwa di belakang itu ada Yakob Sayuri untuk bisa mengisi posisi Asnawi Mangku Alam yang memang cedera tidak dimainkan walaupun dia ada. Sayuri yang bisa bermain juga di kiri dan bisa bermain di kanan. Dan ini dimaksimalkan dengan bagus oleh STY. Ini luar biasa pemain PSM Makassar ini. Juga ada Elkan Bagot ya, bersama dengan Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Ya, kalau di pertandingan sebelumnya kan itu kita bisa melihat dengan Sayuri bermain di gelandang justru untuk bermain dengan Ricky Kambuaya, Klok di sana, dan Rahmat Irianto. Namun di depan itu tetap dengan Dimas dan ada Witan bersama dengan Egy. Pratama tetap ada di kiri dan penjaga gawang Nadeo. Nah, kita bisa melihat tapi waktu pertama ada Fakhrudin memang di sana untuk bermain dengan Elkan Bagot. Nah, kedatangan Jordi pasti akan mengubah ini. Ya, tidak mungkin Jordi akan menjadi pemain cadangan. Saya rasa dia akan bermain entah dia dengan Elkan Bagot. Kalau bermain dengan 4 back, Asnawi sudah fit, bisa Asnawi di kanan dan Pratama di kiri.
Namun juga harus diingat, kalau Sandi benar-benar masuk dalam skema permainan, Sandi bisa bermain di kanan karena posisi Sandi itu di bek kanan. Mungkin saja bisa mendorong kembali posisi Asnawi itu bermain di tengah. Nah ini yang saya pikir rame. Karena banyak pemain-pemain bagus. Ya, butuh kerja keras bagi STY untuk menempatkan starting 11 dia. Tapi punya kedalaman squad yang baik. Sehingga tidak ada perbedaan antara pemain inti dan pemain cadangan untuk saling bergantian untuk rotasi yang akan dilakukan oleh STY. Kalau sampai Jordi di belakang dengan Elkan Bagot, bermain dengan 2 bek katakan sini. Kemudian ada Asnawi atau Sandi bermain di kanan dan Pratama, berarti kan Rizky Ridho dan Fakhrudin akan cadangan. Begitu juga kalau Jordi bermain dengan Rizky Ridho atau Jordi dengan Fakhrudin. Ya. Paling tidak untuk memaksimalkan 3 pemain belakang, karena kan STY itu bisa bermain selalu dengan 3 pemain belakang. Ya. Entah dengan 3-4-3, dia akan lakukan, atau dengan 3-4-2-1. Kita akan lihat nantinya, atau mendorong 2 pemain depan dan 1 berdiri di belakang. Stefano Lillipali ketika di Kuwait itu di bawah STY bermain di belakang M. Raffi yang bergantian dengan Dimas Derajat saat itu, dan ada Witan, juga ada Sadil Ramdhani. Nah, kalau bermain dengan 3 bek, Jordi bisa bermain di sana, kemudian Fakhrudin atau Elkan Bagot. Ini yang saya pikir akan dimainkan. Di bek sayap Pratama Arhan yang bisa taruh di sana. Asnawi atau Sandi. Sandi pun kalau sudah masuk, tidak mungkin juga dia akan menjadi cadangan. Pasti dia akan menjadi pemain inti. Nah, mungkin dia akan bergantian dengan Asnawi. Karena kalau di tengah itu saya pikir ini menjadi milik bagi Rahmat Irianto, Mark Klok, dan Ricky Kambuaya. Mereka akan pasti ada di sana. Kemudian di depan itu yang kita akan lihat siapa yang akan dimainkan. Karena masih ada Dendi kan, Sulistiawan, pemain Bayangkara yang juga bisa masih diambil. Ada Yakob Sayuri. Di mana tempat dari Yakob Sayuri? Ini yang memusingkan saya pikir bagi STY kalau semua pemain ini berkumpul, semua pemain terbaik, pemain-pemain bagus, ya. Kemudian akan bertarung nanti di Piala AFF. Ya. Bagi kita ini sangat mengembirakan. Sehingga STY mungkin tidak akan pusing, ya. Pusing dalam menentukan starting 11 siapa yang akan main duluan, tapi tidak akan pusing bagi dia kalau melakukan pergantian. Siapapun yang dimainkan ini pemain bagus. Di depan katakan ada Dimas Derajat kalau bermain dengan pemain nomor 9. Di belakang dia kita tidak tahu siapa yang akan dimainkan. Bisa saja Stefano Lillipali kalau dipanggil. Atau Witan Sulaiman, karena Witan Sulaiman pasti mendapat tempat utama. Ini pemain yang sangat bagus. Nah kalau bermain dengan 3-4-3, dengan 3 bek masih tetap tadi yang saya sebut tadi. Bagot, Fakhrudin atau Jordi dengan 4 gelandang. Ya pasti mungkin saja tuh Ricky Kambuaya akan main, Mark Klok, kemudian Pratama Arhan, dan Sandi bermain di kanan. Bergantian dengan Asnawi. Pratama bisa bergantian dengan Yakob Sayuri. Nah 3 di depan ini bisa Dimas Derajat. Kalau Egy fit, ya Egy akan bermain dengan Witan. Atau kalau Egy main di babak kedua, Sadil Ramdhani yang akan ditaruh di sana. Dengan opsi lain tentunya kalau striker itu bisa bergantian kan. Antara kalau M. Rafli masih akan dipercayakan, M. Rafli akan dimainkan. Atau masih punya Sananta Ramadan, pemain dari PSM. Ini bisa masih muda 19 tahun. Selain ada Dendi. Jadi striker kita bisa ada 3-4 orang yang bisa dimaksimalkan. Nah di belakang juga, karena kita tahu kan ketika melawan Curaçao itu, STY juga memanggil pemain U20. Pemain U20 ya, di timnas. Muhammad Ferrari. Yang saat ini ikut dibawa ke Turki dalam pemusatan latihan di Antalya dan juga akan menuju ke Malaha di Spanyol, dan Muhammad Ferrari ini juga menjadi bagian penting. Bukan tidak mungkin juga Muhammad Ferrari akan dibawa untuk dimainkan atau dipersiapkan ke Piala AFF. Jadi banyak untuk di bek tengah itu kalau dengan Muhammad Ferrari bisa berarti ada 5 ya sampai 5 ya. Bagot, Rizky Ridho, Fakhrudin, Jordi, dan Muhammad Ferrari. 5 pemain. Ini luar biasa bagi kita. Bagi STY ini sangat bersyukur lah ya, bahwa dia punya pemain-pemain bagus di jantung pertahanan. Di 2 bek sayap bahkan. Di kiri ada Pratama dan bisa dimaksimalkan juga pergantian dengan Yakob Sayuri. Di kanan ada Asnawi dan Sandi. Ini baik. Ya. Apalagi kalau kita bisa bicara di lini tengah. Klok, Ricky Kambuaya,
ada Rahmat Irianto, kita masih punya pemain cadangan juga, Syahrial Abimanyu yang bisa dimainkan di sana. Kalau Stefano dimainkan, Stefano masih bisa dimainkan sebagai gelandang serang atau penyerang lubang atau berdiri di belakang dua pemain. Kalau STY bisa memainkan Dimas Derajat dan Witan, siapapun ya. Karena di depan juga banyak pemain menumpuk. Saya udah bilang tadi kan striker tuh sangat banyak buat kita. Jadi inilah saya pikir baik buat tim nasional kita dengan adanya Jordi dan Sandi yang sudah akan memperkuat. Tinggal kita menunggu nantinya kapan keduanya akan benar-benar sudah langsung ikut latihan dan bersiap tampil di Piala AFF memakai kostum tim nasional Indonesia. Ada lambang Garuda tentunya di dada dan pasti mereka akan habis-habisan untuk memperlihatkan bahwa tidak salah Indonesia mengambil mereka untuk naturalisasi dan bermain di bawah pelatih Sintayong yang saya rasa memang ini kaya akan taktik. Dan itu sudah terlihat memang ketika bermain di kualifikasi di Kuwait untuk Piala Asia dan kita lolos sebagai salah satu runner-up terbaik. Kita bermain di sana dengan Kuwait, dengan Jordania, dengan Nepal, dengan permainan dengan taktik yang dilakukan sangat bagus, termasuk melawan 2 pertandingan melawan Curaçao. Kita akan lihat ke depan nantinya bagaimana taktik STY ini di Piala AFF dengan banyaknya pemain-pemain bertalenta luar biasa di dalam tim senior kita ini. Sampai di sini pembicaraan saya. Kita akan jumpa dalam next video untuk tetap lanjut dengan berbicara tentang perkembangan di tim nasional baik di U20, di tim senior yang sudah dekat nantinya untuk tampil di Piala AFF dengan perkembangan naturalisasi dari Jordi dan Sandi termasuk Sain Patinama. Ciao!